Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Saya adalah Yoga dengan NIM 20 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan mempresentasikan makalah tentang shock dioda yang sebelumnya terhormat kepada Bapak Eko selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika 2 ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Pertama-tama, yang dari shock dioda. Seperti dioda adalah dioda semikonduktor 4 lapis yang terbuat dari lapisan bahan semikonduktor tipe P, tipe N yang berselang-seling untuk membentuk struktur PNPN. Ia juga dikenal sebagai dioda 4 lapis atau dioda PNPN. Perbedaan utama antara shock dan dioda konvensional adalah ia memulai produksi ketika tegangan maju melebihi tegangan tembus PBO. Dioda shock memiliki struktur yang mirip dengan Thyristor tanpa terminal kendali ganda. Ia memiliki dua terminal. Itulah sebabnya ia diklarifikasikan sebagai dioda. Jarang digunakan dan tidak mudah didapat, namun ia menjadi tulang punggung dalam perkembangan perangkat semikonduktor lainnya. Ya, selanjutnya ada karakteristik Shockley dioda. Karakteristik tegangan arus dioda Shockley ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana dioda ini mencakup dua operasi konduksi dan non-konduksi. Dalam keadaan non-konduktor, dioda ini bekerja pada saluran yang lebih rendah melalui arus yang dapat diabaikan dan tegangan yang lebih kecil dari tegangan putus-putus atau tegangan switching. Setelah tegangan mencoba melebihi tegangan tembus, maka perangkat akan rusak dan beralih melalui garis putus-putus ke arah keadaan hidup atau keadaan konduksi. Di sini, garis putus-putus dikenal sebagai konduksi tidak stabil dan bersifat sementara. Pada garis putus-putus ini, perangkat tetap dalam kondisi ini untuk waktu yang singkat karena beralih di antara dua kondisi pengoperasian yang stabil. Dalam keadaan hidup atau konduksi, perangkat dapat beroperasi pada saluran yang lebih tinggi. Jika arus yang melewati perangkat lebih tinggi dari arus penahan, maka tegangan yang melewatinya sedikit lebih tinggi dari tegangan lutut. Setelah arus turun di bawah level arus penahan, maka perangkat akan beralih dalam melalui garis putus-putus menuju kondisi mati atau non-konduktif. Selanjutnya ada konstruksi dan cara kerja dioda Shockley. Pembangunan dioda Shockley dapat dilakukan dengan menghubungkan 4 lapisan sehingga membentuk sambungan PNPN. Rangkaian ekivalen dua transistor dioda ini diilustrasikan sebagai gambar berikut. Pada rangkaian tersebut, terminal kolektor transistor T1 dihubungkan ke terminal basis transistor T2. Persimpangan J1 dapat dibentuk di persimpangan basis emitor. Transistor T1 persimpangan J2 dapat dibentuk di persimpangan basis kolektor antara T1 dan T2. Persimpangan J3 dapat dibentuk di persimpangan BE dari transistor T2. Keempat lapisan akan terdiri dari dua transistor secara internal. Jadi J1 adalah sambungan EB dari transistor T1 dan sambungan J2 adalah sambungan BC yang umum dari transistor T1 dan T2. Dan sambungan BE dari transistor T2 adalah J3. Ketika dioda ini dioperasikan, dalam bias maju maka sambungan seperti J1 dan J3 diberi bias maju atau sambungan. J2 diberi bias terbalik. Demikian pula setelah J1 dan J3 terhubung dalam bias mundur dan J2 dalam bias maju, maka perangkat akan mulai bekerja dalam mode ini. Namun bila dioda dioperasikan dalam mode bias balik dan tegangan melebihi tegangan
rusaknya, maka dioda akan rusak. Jadi dioda ini hanya dioperasikan pada mode bias maju. Untuk keuntungan dari dioda Shockley yaitu konstruksi sederhana, terkunci dalam keadaan hidup, mampu memblok tegangan balik, dapat dilindungi terhadap arus berlebih dengan menggunakan sekring. Dan ada juga kerugian dari Shockley dioda. Yang pertama hanya dapat melakukan satu arah, yang kedua dapat menyala secara tidak sengaja karena efek kecepatan, yang ketiga tidak memiliki terminal kendali. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Meskipun perangkat ini memiliki konsep yang inovatif sebagai pendahulu bagi perangkat semikonduktor yang lebih maju, seperti thyristor, namun kegunaannya terbatas dalam aplikasi modern karena beberapa alasan. Mungkin yang pertama keterbatasan dalam kontrol arus. Dioda Shockley memiliki keterbatasan dalam mengendali arus yang mengalir melalui perangkat. Ini membuatnya kurang efisien untuk aplikasi yang memerlukan pengendalian arus yang presisi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan dalam teknologi semikonduktor telah menghasilkan perangkat yang lebih canggih dan efisien seperti transistor dan thyristor yang mampu menawarkan performa yang lebih baik dalam pengendalian arus dan daya. Demikian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.